Ya, kata anatomi berasal dari bahasa Yunani ya, atau Grek. Yang secara literatur diartikan sebagai membuka suatu potongan. Anatomi adalah suatu ilmu yang mempelajari bagian dalam atau internal dan luar eksternal dari struktur tubuh manusia dan hubungan fisiknya dengan bagaimana tubuh yang lain. Ya, jadi anatomi itu maksudnya mempelajari struktur tubuh manusia, itu anatomi. Sedangkan fisiologi bagaimana cara kerjanya tubuh manusia. Ya, contohnya mempelajari organ jantung. Nah, dalam tubuh kita itu di dalamnya ada jantung. Posisinya, bentuknya, ukurannya, tempatnya, ya, itu organ jantung. Itu kita bahas di anatomi. Sedangkan fisiologi apa? Contohnya jantung, bagaimana cara kerja jantung? Fungsi jantung itu apa? Untuk memompa darah, ya. Jantung itu cara bekerjanya gimana? Dia memompa dari ventricle sinistra, ya, dari atrium ke ventricle, dari ventricle ke aorta dan lain-lain. Ya, itu salah satu itu yang dibahas di dalam fisiologi. Ya, jadi fisiologi itu membahas cara kerja jantung, sedangkan anatomi itu membahas bentuknya, strukturnya, ukurannya, tempatnya, modelnya kayak apa, yaitu anatomi. Anatomi itu kita bahas bentuknya, fisiologi itu cara kerjanya organ tersebut. Nah, paham ya? Lanjut. Nah, kata psikologi juga berasal dari bahasa Yunani atau Grek, yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana suatu organisme yang melakukan fungsi utama. Contohnya seseorang yang ingin mempelajari fisiologi tentang bagaimana jantung bisa memompa darah, ya, sama seperti tadi. Anatomi itu bentuknya anatomi, ya. Ya, anatomi itu bentuknya, strukturnya, sedangkan fisiologi bagaimana cara kerjanya. Paham ya? Anatomi bentuknya, fisiologi cara kerja. Paham ya? Yang disebut dengan anatomi fisiologi. Ya. Ini Pak ya. Terus, nah ini dipadukan. Anatomi fisiologi adalah dua hal yang berkaitan erat satu dengan yang lainnya, ya, baik secara teoritis maupun secara praktikal, sehingga muncul suatu konsep semua fungsi yang spesifik dibentuk dari struktur yang spesifik. Ya, dari semua fungsi. Contohnya mata itu ada lensa, ada sklera, ada pupil, ya, ada iris, ya, ada pembuluh darahnya, ya, ada banyak itu di mata. Itu lebih spesifik. Terus fungsinya juga spesifik. Lensa untuk apa? Untuk membiaskan cahaya yang masuk. Retina untuk apa? Untuk menangkap bayangan yang kita terima, ya. Kornea untuk apa? Pelindungnya dan lain-lain. Sehingga kita bisa
melihat ya. Makanya semua fungsi yang spesifik dibentuk dari struktur yang spesifik ya. Anatomi fisiologi adalah dua hal yang berkaitan erat satu dengan lainnya, baik secara teoritis maupun secara praktikal, sehingga muncul suatu konsep semua fungsi yang spesifik dibentuk dari struktur yang spesifik. Paham ya? Nah, mudah nggak? Anatomi fisiologi adalah dua hal yang berkaitan erat satu dengan yang lainnya, baik secara teoritis maupun secara praktikal, sehingga muncul suatu konsep semua fungsi yang spesifik dibentuk dari struktur yang spesifik. Nah, ini kalsifikasi anatomi. Kelihatan ya? Kebaca nggak ya? Baca ya. Baca ya. Anatomi terbagi atas satu, anatomi mikroskopik dan anatomi makroskopik. Anatomi mikroskopik adalah mempelajari suatu struktur yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Bentuk pemeriksaan mikroskopik adalah pemeriksaan sitologi dan histologi. Ya, histologi mempelajari suatu sel secara universal, sedangkan histologi mempelajari suatu jaringan. Ya, contohnya kanker. Sel kanker itu kok bisa tumbuh dalam tubuh kita itu seperti apa? Nah, itu dibahas di anatomi ya. Nah, sedangkan makroskopik berarti yang besar, mikro itu yang kecil. Yang makroskopik berarti yang bisa dilihat. Kita bedah badan orang, dilihat ada jantungnya kelihatan, ini yang makroskop. Mempelajari suatu struktur yang besar yang bisa kita lihat dengan mata telanjang, antara lain anatomi permukaan, ciri-ciri permukaannya, anatomi regional fokus pada area tertentu, anatomi sistemik mempelajari organ secara sistem pencernaan dan lain-lain, anatomi perkembangan mempelajari perubahan dari suatu struktur ya. Ada mikroskopik dan ada makroskopik. Terus klasifikasi fisiologi manusia adalah ya, klasifikasi fisiologi ilmu yang mempelajari tentang faal dan fungsi dari tubuh manusia ya. Tubuh manusia itu memiliki fungsinya masing-masing. Adapun spesifik fisiologi dari anatomi antara lain fisiologi sel ya, mempelajari dari fungsi sel dan bagian-bagiannya ya. Fisiologi spesifik celana yang lain mempelajari suatu organ ya, contohnya organ jantung, organ paru, ginjal, pencernaan, ya, organ hati, dan lain-lain. Fisiologi sistemik mempelajari fungsi organ secara sistemik, ya, mempelajari fungsi organ secara sistemik, jadi saling keterkaitan, ya. Kalau kalian karena giginya ompong sehingga tidak bisa mengunyah makanan yang secara maksimal, terus masih kalian telan, terus di dalam perutnya apa? Makanan yang masih keras-keras yang gede-gede masuk ke dalam pencernaan bisa mengganggu lambungnya ya, jadi sistemiknya ya, dan lain-lain. Fisiologi patologi mempelajari efek penyakit terhadap suatu organ
patologi. Ya, patologika mempelajari efek penyakit terhadap suatu Jadi ada efek-efek penyakit, contohnya mah, berarti apa? Bisa mempengaruhi lambung. Ya, contohnya apa? Gagal ginjal, penyakitnya kurang dehidrasi, dehidrasi akut, kurang cairan, bisa menyebabkan gagal ginjal, ya, dan lain-lain. Terus contohnya kalian terinfeksi, bisa menyebabkan organ yang lainnya terinfeksi. Nah, ini istilah dan posisi anatomi. Posisi anatomi adalah seketika seseorang menghadap ke depan dengan kepala tegak lurus, kedua tangan berada di samping dengan ibu jari berada di samping luar. Jadi posisi anatomi itu yang berdiri tegak lurus seperti ini. Nah, ini tegak lurus, tangannya seperti ini. Ya. Posisi anatomi. Istilah anatomi berdasarkan posisi anatomi antara lain. Nah, istilah-istilahnya, ya, ini berdasarkan posisi. Misalkan mengatakan atas, berarti anterior, berarti kalau kita depan berdiri tegak ini, ke anterior itu mana? Anterior itu yang bagian depan. Terus medial itu mana? Tengah. Ya, misalnya membahas abdomen, bahas perut, medialnya mana? Tengah. Bahas dada, medialnya mana? Tengah sini, ya. Terus misalnya bahas abdomen, atasnya mana atau superiornya mana? Ini perut, abdomen. Superiornya mana? Ini atasnya, medialnya sini, terus dextranya sini, sinistranya sini, ya. Berdasarkan posisi. Misalnya kita tegak lurus, kita bahas abdomen. Abdomen itu dibagi menjadi 4 kuadran atau 6 kuadran. Mana? Bagian atas, tengah, atas kanan, atas kiri, ya, bawah kanan, bawah tengah, bawah kiri, bawah kanan, bawah kiri atau medial. Bahasa medisnya apa? Anterior, apa? Superior atas, berarti superior bagian dextra, bagian kanan, dan lain-lain. Ya, kita misalnya membahas abdomen, ini rongga abdomen, rongga perut, atau rongga dada, atau rongga kepala. Nah, ini istilah-istilahnya kalian catat, ini nanti kalian hafalin ya. Anterior itu depan, medial tengah, superior apa? Vakum nasi, isinya tempat udara pernapasan sedangkan kafum oris isinya lidah dan gigi. Kafum timpani isinya tulang pendengaran. Paham ya? Ya, itu yang belakang. Kafum kranialis itu isinya apa? Isinya otak besar, apa namanya? Cerebellum dan brainstem. Ya, itu kafum kranialis. Kafum timpani isinya apa? Tulang pendengar. Kafum oris isinya apa? Lidah dan gigi. Kafum nasi isinya tempat udara pernapasan.
Paham ya? Udah di sini. Udah ya? Lanjutnya. Nah, terus rongga yang terdapat pada badan. Ya. Ada kafum, torak, alis. Ya, rongga yang terdapat pada badan ini. Badan ini kita bagi menjadi 3. Kafum thoracalis, kafum abdomen, kafum pelvis. Kafum thoracalis ini. Kafum thoracalis. Kafum thoracalis isinya apa? Ada kardio, ya, ada pulmo, ada aorta. Kafum thoracalis isinya ada pulmo, kardio, pembuluh darah aorta, ada vena cava, ada arteri, ada vena, ada pulmonalis, ada trachea, ada bronkus dan esofagus. Itu kafum thoracalis atau kafum thoracalis. Ya. Kafum thoracalis. Nah, ini Bapak punya sebuah cerita di sini. Ada kakak kelas kalian. Antar pasien ini mau di ronsen torak. Dikirain torak itu pelvis itu sini. Begitu masuk dalam ruang ronsen, tahu-tahu pasiennya udah suruh lepas celana. Bu, lepas celana, Bu, mau di ronsen. Terus kata-kata, kok dilepas celananya? Kan mau di ronsen torak. Kok dilepas celananya? Ternyata torak itu ini bukan ini pelvis. Wong di ronsen torak kok pelvisnya yang dibuka? Ada kejadian. Malu lah itu, dipakai lagi kan? Lanjang, ya. Nah, sampai itu ya. Jadi apa? Ini torak, ini abdomen, ini pelvis, ya. Thoracalis isinya pulmo, kardio, pembuluh darah, vena cava, ada aorta, ada esofagus, ada apa tadi? Trachea, ada bronkus ya, dan lain-lain. Itu torak atau kafum torak. Lanjutnya ada kafum abdomen. Kafum abdomen di sini, bentuk ini. Nah, kalau Bapak ini kelihatan ini yang batas tegas. Nah, yang bubuk-bubuk ini yang berbatas tegas. Yang bulat ini, nah, ini kafum abdomen. Apa isi abdomen? Kafum abdomen ada gaster, ada intestinum, intestinum ya, ada duodenum, jejunum dan ileum. Terus ada usus besar, ada kolon ya, kolon itu usus besar. Terus ada hepar, ada limpa dan ada renal itu ginjal ya. Dan ini kafum abdomen isinya ileum atau duodenum, jejunum ileum, ada gaster, ada renal, ya, ada apa lagi di situ? Ada hepar, ada limpa, ya, ada kolon. Benar? Ini kafum abdomen. Bawah lagi kafum pelvis. Nah, ya, pelvis isinya apa? Ada vesika urinari atau kandung kemih. Nah, ini untuk kafum pelvis laki-laki dan perempuan berbeda isinya. Kalau perempuan ada uterus,
ada tunggal falopi, ada ovum. Kalau laki-laki tidak ada. Adanya prostat laki-laki. Nah, ini kahung pelvis. Terus ada rektum. Rektum itu saluran dari usus besar ke anus tempat eok itu, ya. Itu rektum, ya. Rektum itu letaknya di kahung pelvis, ya. Rektum. Terus ada kelenjar prostat, perempuan ada uterus dan induk telur atau ovarium. Paham? Udah nggak? Udah. Nah, nanti ini kita bahas satu-satu. Apa yang namanya kardio itu apa, pulmo itu apa, ya, jedung kolon itu apa, hepar itu apa, renal itu apa, fisika urunani apa, caranya kerja apa, untuk apa, kita bahas dalam 1 tahun. Ya, benar? Nah, makanya belajar anatomi itu mempelajari ciptaan Allah yang ada pada dirimu sendiri. Dalam badanmu itu kita pelajari, kita pahami, kita fungsinya untuk apa, cara kerjanya gimana, kita paham dari rambut sampai ujung kaki harus paham, nama itu harus paham. Ya, paham tadi? Kahung torakalis, kahung abdomen, kahung pelvis. Ulangi ya. Cranialis, orbita, oris, nasi, oris, timpani. Torakalis, abdomen, pelvis. Masih ingat? Ingat nggak? Cranialis, orbita, nasi, oris, timpani, torakalis, abdomen, pelvis. Isinya apa? Cranialis isinya cerebrum, brainstem. Orbita isinya bola mata. Oris ini. Oris ini ya. Oris isinya lidah dan gigi. Nasi isinya saluran udara penak. Timpani tulang benar. Kahung torak isinya kardio, pulmo, esophagus. Apa lagi? Esophagus, bronkus, trachea dan pulmonalis itu kahung torak. Kahung abdomen isinya gaster, duodenum, ileum, kolon, ya, hepar dan renal, ya. Terus kahung pelvis isinya uterus, ovarium, vesika urinari, prostat, apa lagi? Nah, ya, itu beda-beda kalau laki apa, perempuan dan kalau yang laki-laki isinya hanya apa? Kelenjar prostat. Perempuan tidak memiliki kelenjar prostat. Itu laki-laki. Kalau perempuan ada uterus, ada ovarium. Laki-laki tidak ada. Nah, itu kahung pelvis, abdomen, torakalis, cranialis, orbita, oris, nasi, timpani. Coba kamu yang di sini, coba dari tanah. Namanya ini. Yang namanya panjang tadi. Mana yang namanya panjang? Oh ya ini. Ya. Permata hati cinta apa? Ya cinta. Ya kamu. Selanjutnya, nah ini tingkatan
organisasi dalam tubuh manusia. Ya, tingkatan organisasi dalam tubuh manusia berdasarkan kajian mikroskopik ke makroskopik anatomi. Ya, jadi dari yang kecil, dari yang tidak terlihat menggunakan mata biasa, harus menggunakan mikroskop sehingga sampai ke yang kelihatan. Dari mikroskopik sampai ke makroskopik. Ya, tubuh kita ini terdiri dari apa? Terbentuk berdasarkan apa? Ya, kita bahas. Tingkatan kimia. Ya, tubuh kita ini berdasarkan dari kimia atau molekul dibentuk oleh atom yang merupakan unit sangat kecil membentuk molekul-molekul dengan ukuran sangat kompleks. Contohnya molekul kompleks ada protein, ya, ada karbohidrat, ya, ada vitamin dan lain-lain, ya. Protein itu dibagi menjadi apa banyak, ya. Terus tingkat seluler, interaksi dari molekul-molekul yang membentuk organel tertentu yang akan membentuk sebuah sel. Di SMP saya rasa udah pernah bahas tentang sel. Sel itu unit organ yang hidup. Ya. Nah, terus tingkat seluler dari molekul-molekul yang membentuk organel tertentu yang akan membentuk sebuah sel. Jadi dari molekul protein, molekul-molekul itu bergabung, terus dan tadinya tidak kelihatan dari bahan kimia. Dari bahan kimia bergabung menjadi sebuah molekul dan atom membentuk sebuah sel. Ya, dari sebuah sel itu bergabung, ya, tingkatan jaringan, ya, tingkat jarum bukan jarungan, jaringan, ya. Kumpulan dari sel-sel tersebut membentuk suatu jaringan, contohnya jaringan. Nah, maksudnya dari molekul tadi membentuk sebuah sel. Dari sel-sel yang bergabung membentuk sebuah jaringan. Membentuk sebuah jaringan. Contohnya di bab ini dibentuk dari kain katun. Kain yang bergabung dari kain dibentuk menjadi sebuah benang. Dari benang itu contohnya kain katun itu apa? Bahan kapas. Bahan kapas itu contohnya molekul. Ya, bahan kapas itu contohnya molekul. Di proses molekulnya itu membentuk sebuah benang atau membentuk sebuah sel. Benang itu digabung di akhirnya membentuk sebuah kain atau membentuk sebuah jaringan. Sama tubuh kita ini dari bahan kimia membentuk protein, molekul membentuk jadi sebuah sel. Sel itu bergabung membentuk sebuah jaringan yang bisa kita lihat. Contohnya jaringan kulit. Kulit ini, ya, ini berdasarkan ada sel-selnya. Sel-sel ini yang di hidup. Terus jaringan otot. Jaringan otot ini. Nah, itu jaringan otot. Kalau berbeda dibuka, kalau pernah membeli daging kambing, daging sapi, ya. Nah, daging yang merah itu daging, itu jaringan otot. Daging yang kalian makan, yang kalian konsumsi itu jaringan otot. Nah, jaringan itu namanya sebuah jaringan. Ya, jaringan otot. Jaringan itu ada banyak. Ada jaringan kulit, jaringan otot, ya, jaringan rambut, ya. Ada itu bahasa lainnya. Dari beberapa jaringan itu bisa membentuk sebuah organ. Nah, ini kelanjutannya.
dari jaringan-jaringan ya meningkat lagi menjadi sebuah organ. Organ contohnya apa? Organ jantung, organ hati, organ paru, organ esofagus, atau duodenum, atau organ-organ yang lain-lain. Itu dari organ-organ itu ya. Dari tingkatan organ merupakan kumpulan dari beberapa jaringan menyusun dari suatu organ. Contohnya jaringan-jaringan yang berkumpul membentuk secara sedemikian membentuk sebuah jaringan. Yang jaringan tadi berkumpul membentuk organ jantung. Ya. Dari organ-organ tadi menjadi dari beberapa organ jantung ke pembuluh darah menjadi sebuah sistem organ atau sistem merupakan interaksi dari satu organ dengan organ yang lain sehingga menyusun sistem organ. Contohnya ada sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem pernapasan, ya, sistem penglihatan, sistem urinaris atau sistem hormonal, ada sistem muskuloskeletal, ya itu dari beberapa organ. Itu dari beberapa sistem tadi, dari tingkat organ ini merupakan kesatuan seluruh sistem organ pada manusia akan mempertahankan kehidupan dan dari beberapa sistem. Ya, mudah ya. Mudah. Nah, ini ada sistem organ dalam tubuh manusia. Ya, ada sistem integumen, selektif, muskuloskeletal, persarafan, endokrin, kardiovaskuler, limpatik, pernapasan, pencernaan, perkembangan, ekologi dan ini